Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti setiap pembelajaran. Baik, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai teks puisi, yaitu menyajikan teks puisi, di mana menyajikan teks puisi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu menulis puisi dan membaca puisi. Poin 1 adalah menulis puisi. Puisi mempunyai kekhasan bahasa. Bahasa puisi itu singkat tetapi penuh makna. Diksi atau pemilihan kata merupakan hal yang sangat diutamakan dalam puisi untuk menentukan ketepatan makna. Di samping itu, unsur bunyi juga perlu diperhatikan agar lebih indah saat dibaca. Penggunaan majas pun mendukung penciptaan rasa pada pembaca. Nah, hal ini juga menentukan penciptaan puisi dalam kepekaan si penyair terhadap lingkungan sekitar. Oleh karena itu, menulis puisi membutuhkan proses. Banyak hal yang dapat menginspirasi seorang penyair dalam menulis puisi. Inspirasi dapat diperoleh melalui sesuatu yang kita lihat atau saksikan. Hal tersebut dapat menjadi stimulus bagi seorang penyair, termasuk penyair pemula. Pada tahap awal menulis puisi, hal-hal yang dapat memicu kreativitas agar dapat menulis puisi diantaranya adalah mengamati gambar, memperhatikan objek, mengenang pengalaman, menyaksikan peristiwa, membaca uraian kata, dan menyaksikan iklan. Itu adalah beberapa hal-hal yang dapat memicu kreativitas ketika akan menulis puisi. Nah, sekarang kita akan coba salah satu dari beberapa stimulus tersebut, yaitu menulis puisi dengan teknik mengamati gambar. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Menentukan gambar. 2. Memahami makna gambar, termasuk menentukan maksud atau gagasan dari gambar. 3. Menentukan tema puisi yang berhubungan dengan gambar. 4. Mendaftar kata-kata yang berkenaan dengan gambar dan tema. 5. Menyusun baris-baris puisi berdasarkan kata-kata tersebut. 6. Menambahkan majas atau pelambangan dan lain-lain dalam larik puisi. 2. Membaca puisi. Pembacaan puisi pada dasarnya harus dilakukan dengan baik agar pesan dari puisi dapat tersampaikan kepada pendengar. Membaca puisi tidak dapat dilakukan dengan cara sembarangan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membaca puisi adalah sebagai berikut. 1. Pelafalan. Pelafalan adalah suatu proses atau usaha untuk mengucapkan bunyi bahasa, baik suku kata, frasa, maupun kalimat sesuai dengan jiwa dan tema puisi. 2. Intonasi dan tempo. Intonasi adalah penyajian tinggi rendah irama puisi yang dibacakan sehingga tidak monoton, serta memperjelas penekanan pada kata tertentu yang dimaknai. Selain intonasi, perhatikan pula tempo, yaitu lambat atau cepatnya pengucapan suku kata atau kalimat. 3. Sikap. Pembaca dituntut untuk menguasai puisi yang akan dibacakan secara matang agar ketika tampil tidak akan gugup dan sikap yang ditunjukkan sesuai dengan keinginan. 4. Mimik dan gestur. Mimik dan gestur berkaitan dengan ekspresi wajah dan gerak tubuh. Pembaca dituntut untuk memahami materi puisi dan mendalaminya dengan sungguh-sungguh agar mimik dan gestur yang ditunjukkannya sesuai dengan emosi dan rasa dalam puisi tersebut. 5. Volume suara. Nah, dalam volume suara, membaca puisi juga harus menguasai teknik penggunaan mikrofon agar suara yang dihasilkannya itu tidak sumbang, tidak terlalu pelan atau tidak terlalu keras. Dan yang terakhir adalah kelancaran dan kecepatan. Nah, kecepatan membaca juga itu harus diperhatikan. Jika pembaca puisi terlalu cepat, pendengar akan sulit memahami isi puisi. Dan jika terlalu lambat, juga akan membuat pendengar itu merasa jenuh. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan menyimak pembahasan mengenai menyajikan teks puisi. Semoga video pembelajaran kali ini
bisa membantu pemahaman kalian dalam belajar mandiri di rumah masing-masing. Tetap semangat dan sampai bertemu lagi di pembahasan berikutnya. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.